Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita sudah masuk untuk pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu. Dan nanti yang akan membawakan firman Tuhan untuk mengupas pelajaran sekolah sahabat kita adalah hamba Tuhan Pendeta Stephen Simangunsong, Gembala Jemaat di Pondok Gede. Dan nanti kita juga akan mengadakan doa persatuan. Untuk itu kita akan mulai pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang telah sesat didamaikan, bersihlah dosanya. Apabila tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Apabila orang durhaka berseru pada gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berobat. Rahmat besar yang selamatkan, jadi nyanyian surga. Oh, kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Jika bulan penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan orang sekalian penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat kuatkan sebab kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Oh, kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Jadi nyanyian surga.
Baik, terima kasih. Kita akan berdoa. Saya minta Bapak Sihombing boleh doa buka, Pak. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur berterima kasih atas kesempatan ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan saudara-saudara kami dan juga untuk Tuhan. Kami bertujuan untuk mempelajari firman-Mu tentang sekolah Sabat. Kiranya Roh-Mu menyertai kami, menyertai pembicara, agar apa yang dibicarakannya sesuai dengan Tuhan, dan kami pun dapat mengerti dan memahami apa kata firman-Mu. Saudara-saudara kami yang menuju Zoom ini, kiranya Engkau berkati mereka agar bisa bersama-sama dengan kami. Mohon ampun segala dosa kami, terpujilah nama-Mu, dan kehendak-Mu yang jadi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Sihombing. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasihan Tuhan, hari ini kita akan belajar pelajaran suka sahabat kita di hari Rabu 15 September, misionaris yang marah dan gelisah, masih berbicara tentang pengalaman dari seorang nabi yang bernama Nabi Yunus. Untuk itu, waktu ini kita akan serahkan kepada Pendeta Stephen Simangungsong untuk membahas pelajaran suka sahabat kita. Namun sebelumnya kita akan dengarkan sebuah lagu pujian, lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I couldn't share the message of love. I couldn't share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Stephen untuk membahas pelajaran suka sahabat kita pada hari Rabu ini. Silakan Pendeta. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Puji Tuhan oleh karena pada siang ini kita boleh kembali bertemu dalam sesi pendalaman Alkitab, belajar sekolah sahabat pada siang hari. Baik, saya langsung saja, kita akan belajar pelajaran hari Rabu di pelajaran yang ke-12. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita di pelajaran yang ke-12, judulnya adalah Nabi yang Gelisah. Dan di atas falanya dalam Yunus pasal yang ke-4 ayat 11 mengatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dengan ayat ini
saya undang kita kembali tunduk kepala untuk berdoa untuk menuntun Tuhan bagi kita. Bapa yang di surga, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Bertitik fokus dalam Yunus pasal 4. Tuhan, kami akan mendapatkan satu makna rohani lewat pelajaran ini. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kami, bukan hanya mengerti, memahami, tetapi akan menghidupkan apa firman yang Engkau inginkan bagi kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran hari Rabu, ya, judulnya adalah Nabi yang misionaris yang gelisah dan marah. Tetapi ini ada pertanyaan awal yang saya mau tanyakan kepada kita di pendahuluan dalam pertemuan ini. Menurut saudara, kira-kira siapa yang menjadi tokoh utama dalam kitab Yunus ini? Apakah Nabi Yunus atau penduduk kota Niniwe yang bertobat? Menurut saudara, siapa kira-kira tokoh utama dalam kitab Yunus ini? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Yang menjadi tokoh utama dalam kitab Yunus adalah ini, saudara, Tuhan Allah. Ya, bukan Yunus, bukan penduduk kota Niniwe, tetapi Allah sendiri di dalam kasih-Nya, panjang sabarnya bagi Yunus dan juga bagi penduduk kota Jericho yang jumlahnya tidak sedikit, saudara, 120.000 orang. Baik. Misionaris yang marah dan gelisah. Apa masalah Yunus? Dan apa yang membuat Yunus marah dan gelisah? Ya. Saya pernah menjadi gembala jemaat di Lenteng Agung. Ini ada Ibu Elvira Dumais. Suatu saat di kebaktian Rabu malam, salah seorang ketua jemaat kami bertanya kepada saya, bolehkah pendeta marah? Itu dia tanyakan. Bolehkah seorang pendeta marah? Ketua jemaat itu tanya ke saya, saudara. Lalu saya jawab begini, pendeta juga manusia. Pendeta boleh marah, tetapi jangan marah-marah. Ya, beda marah dengan marah-marah, saudara. Tetapi sebaiknya seorang pendeta tidak boleh marah. Jangan marah, tahan amarah, saudara. Ya, sebab nanti kalau pendeta itu pindah dari gereja, saudara, yang saudara ingat adalah marah-marahnya dia. Oh, ini pendeta ini suka marah-marah di gereja. Jadi hal-hal yang lain saudara akan lupakan. Ya. Apa yang membuat Yunus marah dan gelisah? Apa pelajaran yang dapat kita pelajari dari karakter Yunus yang salah ini? Ya. Baik, kita akan baca Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Oleh karena ini adalah pendalaman Alkitab, kita akan baca Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Apa yang membuat dia kesal? Apa yang membuat dia marah? Oleh karena tadinya Tuhan ingin memusnahkan kota Niniwe dan penduduknya, namun oleh karena mereka bertobat semuanya, kota itu tidak jadi dimusnahkan. Yunus sangat setuju oleh karena kejahatan bangsa Niniwe, kota itu harus dimusnahkan. Tapi hukuman itu tidak jadi. Yunus kesal, Yunus marah. Ayat 2 mengatakan, dan berdoalah Yunus kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat 3. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat 5.
Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus untuk kedua kalinya, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Hadirin jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan program ini, saudara-saudara, kita sudah baca cerita ini. Ya, memang buku Yunus tidak berakhir hanya di pasal 3 yang menceritakan pertobatan bangsa Niniwe, kota Niniwe. Tapi cerita itu berlanjut di ayat atau di pasal yang keempat yang sudah kita baca. Yunus pasal 4 dimulai dengan kemarahan Yunus kepada Allah karena jangkauan misi Allah begitu sukses. Bukan misi Yunus ini, saudara, ya, tetapi misi Allah sendiri. 120.000 orang bertobat. Ya, Yunus khawatir dan terlihat bodoh. Ya, untuk zaman sekarang Yunus ini seorang pengkhotbah yang berhasil, saudara, menobatkan 120.000 orang. Mungkin kalau di jemaat, ya mungkin 1 tahun paling banyak 10 orang, saudara. Tetapi Yunus 120.000 orang bertobat. Saudara-saudara Tuhan, kita mendapati bahwa Allah meluangkan waktu untuk berbicara dan bernalar dengan nabinya, yang bertingkah seperti balita atau anak kecil yang memiliki amarah yang meledak-ledak. Ya. Penulis pelajaran kita mengatakan bahwa Yunus ini digambarkan seperti anak kecil, saudara, anak balita. Coba saudara perhatikan anak kecil punya mainan, ketika mainan itu diambil oleh temannya, walaupun dipinjam, dia akan menangis, merengek-rengek. Padahal mainan itu tidak kemana-mana. Ya, demikianlah gambaran ketika Tuhan menegur Yunus. Dia bertingkah seperti anak kecil, anak balita yang ngambek, ya, yang marah tanpa alasan. Ini adalah bukti bahwa pengikut Allah yang sejati, boleh saja saudara dan saya, bahkan para nabi, bahkan pendeta sekalipun, mungkin memiliki beberapa hal yang dikembangkan dan ditundukkan namun belum dilakukan. Itulah sebabnya tadi saya katakan tadi di awal, kalau ditanya bolehkah pendeta marah, sebaiknya seorang pendeta jangan marahlah. Sebab itu akan nanti diingat oleh anggota jemaatnya. Ya, tapi bukan juga saudara sebagai pendeta, sebagai ketua jemaat, kita beralasan, wah itu Nabi Yunus kan dia juga marah-marah, ngambek. Wajar saya juga ngambek atau marah-marah. Ya. Pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 3 halaman 222 menuliskan, ketika Yunus mengetahui rencana Allah menyelamatkan kota itu, walaupun kota itu jahat
tetapi telah dituntun untuk bertobat dengan memakai kain kabung dan abu. Maka seharusnya dialah yang pertama-tama bersuka oleh sebab rahmat Allah yang ajaib. Tetapi sebaliknya, Yunus membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu. Merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih besar yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Gantinya Yunus bersukacita bergembira ketika ada orang yang bertobat. Malah dia cemburu, malah dia kecewa. Para pelayan Tuhan yang menyaksikan program ini, ketika ada orang bertobat di gereja, menerima Yesus lewat baptisan, apakah saudara juga bersukacita atas pertobatan orang itu? Atau bahkan saudara akan mencibir, wah dia kan begini, begitu. Itu kan baptisannya itu begini, begitu. Seringkali kita sebagai umat Tuhan, ketika ada yang bertobat, kita bukan bersukacita atas pertobatannya, tetapi kita cemburu, kita tidak bersukacita. Ya, Yunus melakukan hal yang sama. Dia lebih mengutamakan nama baiknya. Dia takut dituduh sebagai nabi palsu. Loh, Yunus, kamu kan katakan kota itu akan dimusnahkan. Kok sekarang tidak jadi? Yunus takut dicap sebagai penipu, sebagai nabi palsu. Padahal seharusnya dialah yang orang pertama harusnya bersukacita oleh karena pertobatan orang Niniwe. Kesabaran Allah dengan nabinya sangat mencengangkan. Allah tampaknya berniat menggunakan Yunus, dan ketika Yunus melarikan diri, Tuhan mengirim badai dan ikan untuk membawa si pelarian itu kembali. Bahkan sekarang, lagi-lagi ketika Yunus sedang bertolak belakang, Allah berusaha untuk bermusyawarah dengan Yunus, dan sikapnya yang buruk berkata kepadanya, layakkah engkau marah? Allah di dalam kesabarannya, dia memanggil Yunus untuk menyadari akan kekeliruannya. Allah menegur Yunus dengan satu pertanyaan kepada Yunus. Hai Yunus, layakkah engkau marah? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat belajar memiliki jenis belas kasihan dan kesabaran untuk orang lain yang Allah miliki? Atau setidaknya belajar untuk mencerminkan belas kasihan dan kesabaran itu? Ya, kita akan melihat ada dua ayat Alkitab yang menjawabnya, saudara. Yang pertama terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Lalu ayat yang berikutnya dalam Yakobus pasal yang 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Inilah karakter Allah yang kita lihat. Dia mau agar semua orang selamat, semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan umat-umatnya. Ya. Baik, demikianlah pemaparan saya dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini, pelajaran yang dituliskan untuk hari Rabu, misionaris yang marah dan gelisah. Boleh jadi pengalaman ini akan menjadi pengalaman kita, tapi ingatlah, kita harus
bersukacita ketika ada orang yang bertobat, terima Yesus dalam hidupnya. Gantinya kita mengeluh, marah atau gelisah. Tuhan memberkati. Saya kembalikan waktu berikutnya kepada MC kita. Baik, terima kasih Pendeta Simangunsong yang sudah memaparkan pelajaran Sumpah Sahabat kita pada hari ini. Baik, saya lihat Ibu Elvira Dumais yang lalu hari Senin ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Silakan Ibu. Silakan Ibu untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan Ibu. Selamat siang. Siang, Ibu. Pak Pendeta Steven, pantaskah orang di arah? Boleh diulangi lagi, Ibu? Pantaskah Nabi Yunus marah? Seorang nabi? Ya. Baik. Pantaskah seorang nabi marah? Ya. Tadi saya sebutkan dibaca Alkitab kita, sebenarnya Tuhan itu sudah tanya pada Yunus, "Hai Yunus, pantaskah, layakkah engkau marah?" Ya. Yunus berkelit, pantas, layak. Dia berbicara soal pohon itu. Ya, pohon jarak yang tadinya rimbun, tetapi akhirnya Tuhan musnahkan. Ya. Tetapi yang Tuhan ingin bawa pikiran Yunus adalah kepada pertobatan Niniwe. Ya. Yunus, apakah engkau pantas marah karena bangsa Niniwe tidak jadi aku musnahkan? Ya. Satu sisi, Yunus kecewa dengan rencana Tuhan, kok Tuhan berubah. Ya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan akan kebinasaan bangsa Niniwe. Jadi tidak ada alasan yang pantas, yang layak bagi Yunus untuk marah sebenarnya. Sebab bangsa Niniwe itu ya tetap manusia yang harus Tuhan selamatkan. Sebagai manusia biasa, saya pikir juga Yunus layak atau pantas dia marah. Tapi sebenarnya dia tidak ada alasan untuk itu. Dia harus marah. Ya. Ya. Mungkin ada jawaban lain dari Pendeta Usina, silakan. Ya, terima kasih Pendeta Steven Simangunsong. Begitu Ibu Dumais, ya, berkaitan dengan pertanyaan Ibu, memang secara alami Yunus tidak berhak dia untuk marah sama Tuhan. Karena dia adalah hanya sebagai hamba, sebagai utusan yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan pekabaran supaya Niniwe bertobat. Ya, tetapi sebenarnya ada alasan yang dialami oleh Yunus sehingga dia marah sama Tuhan. Secara nasionalis, ingat, Yunus ini seorang yang sangat mencintai, mengasihi bangsanya. Jadi ketika dia melihat kekejaman orang-orang Asyur kepada bangsanya, sebenarnya dia senang ya, supaya bangsa Asyur ini dibinasakan. Tetapi rupanya keinginan Yunus tidak sejalan dengan apa rencana Allah. Gimana Allah ingin menyelamatkan semua manusia walaupun dia jahat sekalipun. Ya, jadi ini memang bertolak belakang antara keinginan Allah ingin menyelamatkan, tapi Yunus ingin membinasakan sesuai dengan apa kelakuan orang-orang Asyur terhadap bangsanya. Nah, itu Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Facebook ya, pertanyaan dari Ibu Meliawati. Ya, begini pertanyaannya. Seperti Yunus yang harus mengabarkan Injil atau kabar selamat bagi manusia. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya atau dengan cara apa ibu rumah tangga dapat menginjil di lingkungan rumah saya selain melalui kata-kata atau sikap? Silakan Pak Pendeta. Jadi bagaimana caranya untuk menginjil kepada
lingkungan yang ada di sekitarnya. Silakan pendeta. Ini pertanyaan dari Ibu Melia melalui Facebook, melalui akun Facebook. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Ibu Milewati atas pertanyaannya. Bagaimana caranya seorang ibu rumah tangga boleh menginjil di lingkungan rumahnya? Ya. Selain berkata-kata, ya, banyak hal yang ibu bisa lakukan. Contohnya, melayani anggota keluarga, melayani suami, melayani anak-anak, ya, atau melayani tetangga. Bukan berarti bahwa berkata-kata tidak penting, ya. Itu boleh saja kita lakukan. Tetapi ada kalanya kalau kita berkata-kata, orang lain akan langsung menolak. Namun, perbuatan lebih nyaring daripada perkataan. Ketika ibu sebagai istri melayani suami dengan baik, itu akan menjadi penginjilan yang efektif bagi suami ataupun bagi anggota keluarga. Boleh saja suami ibu tidak langsung menyatakan ucapan terima kasih ataupun saya mau mengikut imanmu. Itu akan dia ingat terus bagaimana kebaikan ibu melayani suami dan juga keluarga. Jadi Ibu Milewati ini adalah anggota jemaat kami di Pondok Gede. Ya, terima kasih Ibu Milewati sudah bertanya kepada kita. Mudah-mudahan kami doakan supaya suami akan boleh mendengarkan bisikan Roh Kudus melalui pelayanan kasih yang Ibu tunjukkan di dalam keluarga nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi. Pertanyaannya adalah, pelajaran kita hari ini kelihatannya kita bisa marah. Kalau boleh, marah sampai sejauh apa? Kalau tidak boleh marah, kita di jemaat. Kita di jemaat. Pendeta maupun ketua, anggota tidak boleh marah di jemaat, khususnya di dalam penginjilan. Tanda kutip, karena jasa saya ada kemajuan jemaat. Oke, baik. Kira-kira gimana ini Pendeta Simangunsong? Pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi. Baik, terima kasih Pak Ganda Silalahi. Walaupun judulnya mengatakan misionaris yang marah, tetapi itu bukan berarti kita bisa contoh Yunus dalam sifat kemarahannya. Ya, saya ajak kita juga bahwa kita fokus bukan soal marahnya Yunus, tetapi ada sisi baik yang dari Yunus kita boleh lihat, paling tidak pertobatannya. Ya. Sejauh mana kita boleh marah? Ya. Salah satu ayat kitab yang mengatakan soal marah dalam Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Apakah boleh marah? Kalau saudara mau marah, marahlah dengan ramah. Ya. Jangan ada timbul dosa dalam kemarahan tersebut. Nah, pertanyaan ini dikaitkan dengan anggota yang sepertinya berjasa oleh karena dia baik dalam penginjilan, dia berjasa di gereja, tetapi mungkin saja dia kurang penghargaan di jemaatnya, sehingga dia marah. Ya. Saudara ke Tuhan, jika saudara sudah melakukan yang terbaik, lalu saudara tidak mendapat pujian, tidak mendapat penghargaan yang tertinggi dari jemaat, saudara jangan kecewa, jangan marah, sebab Tuhan sangat menghargai pekerjaan saudara. Ya. Sebab keberhasilan satu jemaat
bukan terletak di tangan satu orang saja, tetapi itu adalah teamwork, oleh karena pekerjaan kerjasama yang baik oleh semuanya. Tadi saya katakan tentang pendeta. Saya tadi ditanyakan oleh yang ketua jemaat saya, bolehkah pendeta marah? Saya katakan sebaiknya tidak boleh marah lah. Sebab itu yang akan saudara ingat. Kalau pendeta itu pindah dari jemaat saudara, Anda akan ingat terus, wah, pendeta Semangunsong pernah marah. Ya, yang lainnya akan saudara lupakan. Hanya marahnya terus yang akan saudara ingat. Itu saja jawaban dari saya menanggapi pertanyaan tadi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pendeta Simangunsong yang sudah memberikan jawaban ya. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam kita masih marah. Nah, sebenarnya ya jangan kita marah ya. Segala sesuatu bisa diatur, dikendalikan, dibicarakan dengan baik-baik ya. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Masih ada waktu kita untuk mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Boleh ditulis di ruang chat ataupun secara langsung, silakan. Yang berada di ruang Zoom, silakan. Jika ada pertanyaan. Selamat siang. Oke, silakan Ibu Risma Tobing. Kalau ada pertanyaan, silakan Ibu. Ya, saya maaf mungkin agak ribet karena saya di kantor. Saya mau bertanya, jadi saya maaf mungkin saya melibatkan seorang juga. Maksudnya gini, ada di anggota satu jemaat kami, anggota majelis, ya bahkan ya pokoknya anggota majelis, bahkan ketua kali ya. Terus mungkin salah satu anggota eskom. Dia marah-marah. Terus dia marah-marah, dia bilang, kan kami suka bilang, kalau mengungkapkan sesuatu itu nggak usah marah-marah, kepala dingin aja. Saya sempat juga mengatakan seperti itu. Terus dia langsung berteriak, Yesus aja bisa marah, kata dia gitu. Kenapa kita yang manusia biasa nggak bisa marah, kata dia gitu. Untuk kebenaran, katanya gitu. Terus itu saya jadi bingung kalau orang udah emosi gitu, kita akhirnya nggak bisa bicara banyak, dan dia beradu argumen dengan pendeta. Terus saya mau bertanya, seandainya dia marah-marah di luar batas begitu, istilah kasarnya seperti orang kesurupan lah gitu ya, istilahnya, tapi dia nggak kesurupan. Terus pendeta juga marah. Terus bagaimana pendapat pendeta Stephen begitu kalau kayak gitu? Yang satu, tapi memang yang satu ini anggota majelis ini sudah terbiasa marah, setiap rapat marah-marah sampai bosan juga kita lihat. Tapi kalau pendeta tidak. Cuma pendeta mungkin mungkin udah ini juga ya, udah saya nggak ngerti ya, mungkin udah bosan juga gitu. Kalau kita lihat mungkin lihat marah-marah, akhirnya dia balik marah, dan sebenarnya dia bukan marah, tetapi dia menjawab dengan tegas gitu, tapi tidak marah. Cuma kalau bagi kita mungkin dia sudah seperti naik nada lah istilahnya, nadanya agak naik. Pendeta itu kalau begitu bagaimana itu? Keadaan seperti itu bagaimana ya pendeta? Coba mungkin ada arahannya sedikit. Ya, baik, terima kasih Ibu Tobing atas pertanyaannya. Ini sulit-sulit gampang ini pertanyaannya ya. Kalau ketua sama pendeta marah di majelis, wah repot ini. Silakan Pendeta Simangunsong. Baik, terima kasih. Ya, jadi di setiap jemaat yang saya gembalakan, saya katakan di awal saya masuk, kalau bisa pindah ke satu jemaat yang baru, inilah statement awal pada jemaat yang saya katakan. Di jemaat ini, kalau ada orang anggota jemaat yang mencintai pendetanya, biarlah ketua jemaat yang pertama melakukannya. Itu saya katakan. Kalau di gereja ini, mereka anggota jemaat yang mau mencintai pendetanya adalah yang pertama ketua jemaat. Tetapi kalau ada yang mau membenci, marah sama pendetanya, biarlah ketua jemaat orang yang paling terakhir. Jadi kalau sudah ketua jemaat yang pertama-tama marah-marah sama pendetanya, ya bagaimana mungkin jemaat boleh melihat roh kerjasama di jemaat itu. Nah inilah memang kelebihan dari kami sebagai gembala jemaat.
harus siap dimarah-marahin, begitu. Ya, ya, ditelan saja. Tapi bukan berarti sebagai ketua jemaat boleh marah sama pendetanya, sedangkan pendetanya tidak boleh. Suatu saat saya pernah memimpin satu majelis. Agendanya panas, bukan ditujukan ke saya, tetapi ketua ini mulai emosi. Apa yang saya lakukan, saya ajak anggota majelis untuk bertelut dan berdoa. Setelah berdoa, reda saudara. Ya, itu mungkin salah satu jalan keluar kalau lagi majelis terjadi deadlock, emosi, boleh diajak berdoa. Ya. Namun kembali saya ingin tekankan kepada kita yang menyaksikan program ini, ya biarlah apakah pendeta, ketua jemaat, pengurus jemaat yang lain, hindarkanlah emosi yang berlebihan. Marah adalah salah satu emosi yang kita ungkapkan. Tapi kalau itu berlebihan, tidak baik. Ya, lebih baik panggil 4 mata, bicarakan 4 mata. Ya. Namun kadang-kadang di pengembalaan saya lihat, kadang-kadang yang banyak bicara itu, yang sering marah itu di gereja adalah mereka yang tidak banyak berbuat untuk gereja. Ya. Tidak ada yang dia lakukan di gereja untuk gereja, tapi dia marah-marah. Namun biasanya orang yang banyak berbuat untuk gereja, dia akan berdiam diri. Dia akan lebih sibuk untuk bekerja daripada dia berbicara. Ibu boleh pastikan, lihat nanti di gereja ibu, apakah orang itu dia melayani atau tidak. Kalau dia tidak banyak melayani, maka dia akan cenderung banyak berbicara di gereja. Berusaha untuk mendikte orang. Berusaha untuk mengendalikan pendetanya sekalipun. Tapi kalau orang itu rendah hati, rajin dia bekerja, maka dia tidak akan banyak berbicara di gereja. Ya. Saya pikir itu jawaban saya. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, Pendeta. Ya, memang benar yang dibilang Pendeta. Ada beberapa memang yang suka marah-marah itu yang memang ya istilahnya ya betul lah kurang pemberiannya sama gereja. Cuma ada satu juga yang suka marah-marah ini. Awalnya memang dia memberi, tetapi dalam pemberiannya itu dia umbar-umbarkan, dia sebut-sebutkan. Saya sudah ini, beli ini, saya sudah ini, kasih itu. Nah, dia suka ngomong begitu. Kalau memang ya saudara seperti itu. Pokoknya dia merasa suaranya harus didengar. Kalau tidak dengar, dia akan tarik semua apa yang dia beri. Keluar kata-kata itu seperti itu. Dan saya agak kaget juga ya. Biasanya kita semakin banyak memberi, semakin banyak merendah. Karena kita tahu yang kita berikan adalah untuk Tuhan sebenarnya. Tetapi saya bingung, dia sudah memberikan, tetapi keluar kata-kata ucapannya, saya akan tarik apa yang saya sudah berikan. Kaget juga saya dengarnya. Selama saya beribadah ke gereja-gereja, belum pernah setiap rapat ada keluar kata-kata itu, tapi baru sekali ini saya dengar kata-kata itu. Ya, terima kasih atas arahannya. Ya, terima kasih ya Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Risma, terima kasih Bapak Pendeta Stephen yang sudah memberikan jawaban berkaitan dengan ya aplikatif ya. Ini pertanyaan aplikatif, artinya inilah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari baik di rumah maupun di jemaat. Baik Bapak Ibu, karena waktunya kita sudah selesai, sudah habis untuk diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pendeta Simangunsong. Silakan Pendeta. Baik, saya punya closing statement pada siang ini ada 4 poin. Yang pertama adalah Allah itu kasih, panjang sabar. Untuk itu selagi masih terbuka pintu pertobatan bagi masing-masing kita, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan itu. Yang kedua adalah jika ada yang bertobat, maka seharusnya kita bersukacita menyambut pertobatan orang itu, bukan sebaliknya. Yang ketiga, jika saudara mengalami perasaan marah, gelisah saat ini, bawalah itu kepada Tuhan di dalam doa pribadi saudara. Dan yang keempat adalah semoga Allah akan menjadi hakim utama dari hati kita, pikiran, serta motif kita. Kita tidak tahu motif seseorang, hanya Tuhan
yang mengetahuinya. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Stephen Simangunsong. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagu penutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Dan nanti doa tutup dilayangkan oleh Pendeta Stephen Simangunsong.
Kami sangat bersyukur ya Tuhan oleh karena boleh mengenal dan menyembah Engkau, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setia, Allah yang penuh rahmat, yang selalu menyambut kami ya Bapa. Terima kasih oleh karena kami boleh belajar firman Tuhan melalui kehidupan Nabi Yunus. Dan yang kami akan juga praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Biarlah selagi masih pintu pertobatan terbuka bagi kami boleh menggunakannya dengan baik. Dan biarlah kami tetap bergembira untuk melayani pekerjaan Tuhan yang kudus ini. Apapun bidang pelayanan yang kami emban di jemaat kami masing-masing Tuhan, Engkau pakai kami sebagai juru kabar Allah untuk menyaksikan betapa baiknya Engkau bagi kami. Baik peranan kami Tuhan sebagai suami, sebagai istri, di dalam rumah tangga kami Tuhan, kami boleh membawa pengaruh yang baik bagi seisi rumah kami. Bila mana kami akan berpisah dari ruang meeting ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing kami. Biarlah malaikat surga menjagai kami Tuhan ketika kami masuk dan keluar dari pintu rumah kami. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kami masing-masing sejak hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami rindukan. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak untuk pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama lagi dengan kami untuk menikmati berkat Tuhan melalui perjalanan Sekolah Sabat. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pada kesempatan ini untuk sedikit mempelajari firman Tuhan. Kita berusaha menyerap apa yang kita boleh dapatkan dari catatan-catatan Alkitab, khususnya sehubungan dengan Yunus. Dan sekarang ini kita bicara pada satu judul kecil mengenai misi selesai. Tentu saja ini misi dari Yunus, tugas dari Yunus. Yang judul besarnya dalam minggu ini adalah Nabi yang gelisah. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana Yunus membiarkan dirinya dikuasai oleh kegelisahan. Ini sesuatu yang fatal. Sampai hal ini mengakibatkan kemudian dia mengambil arah yang berlawanan dengan Allah. Kita akan lanjutkan pada pelajaran hari ini. Kalau kemarin kita berbicara mengenai Yunus 2 ayat 1 sampai 10, berbicara mengenai doa dari Yunus di dalam perut ikan, maka sekarang kita akan melihat hal yang terjadi setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu. Sebenarnya di Alkitab tidak disebutkan secara jelas ikan apa, hanya disebutkan ikan besar. Walaupun kadang-kadang kita di cerita-cerita sering menyebutkan ikan ini, ikan itu, tetapi Alkitab menyebutkannya ikan besar. Nah, sekarang ini kita akan melihat akan Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10 yang menceritakan peristiwa yang jadi setelah Yunus dimuntahkan. Dan terima kasih kemarin saya diingatkan untuk juga memberi perhatian pada bagian akhir dari pasal ini, yaitu di ayat 10, di mana mengenai Tuhan menyesal. Sebentar kita akan tiba di sana. Kita mulai dengan ayat 1 dari Yunus pasal 3 ini. Sekali lagi, setelah dia mengalami peristiwa masalah di atas kapal, setelah dia mengalami peristiwa di dalam perut ikan, setelah dia mengalami dimuntahkan di pantai, sekarang dalam pasal 3 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ada ditulis ini, untuk kedua kalinya. Ya, kita tahu bersama bahwa
kali pertama sudah pernah waktu lalu, waktu dia masih di Israel. Pada waktu dia masih di Israel, kali pertama. Sekarang kali kedua. Kali pertama dan kali kedua ini, misinya, isinya adalah sama, penugasan. Penugasan kemana? Sama, penugasan kepada kota Nineve. Tapi kita sebelum kita lanjut terus, kita boleh mendapatkan suatu hal yang penting di sini. Perintah kedua ini, penugasan kedua ini yang diberikan kepada Yunus adalah sesuatu, penugasan Tuhan yang diberikan kepada Yunus adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada orang yang sudah pernah membelakangi Tuhan. Kepada orang yang sudah pernah justru menolak tugas yang diberikan. Saya satu orang yang, kalau saya nilai pribadi, saya tidak terlalu banyak kalau bicara kepada orang lalu membujuk, tolonglah. Saya lebih cenderung, lebih sering bilang, Pak, tolong ini Pak. Kalau dia berhalangan, ya sudah, terima kasih. Cari pertolongan lain. Untuk bikin kedua kali, di sini kita melihat Tuhan sudah pernah dibelakangi oleh Yunus. Tapi tangan Tuhan terus menjangkau Yunus. Mungkin kita pernah berpikir, saya pernah membelakangi Tuhan. Atau mungkin kita pernah berpikir, saya ini sementara membelakangi Tuhan. Lihat, Tuhan terus menjangkau akan umatnya. Tuhan mau menggunakan akan umatnya, walaupun pernah melakukan kesalahan. Kita keluar sedikit dari pelajaran sekolah sahabat kita. Kemarin, Yunus berdoa kepada Tuhan di Bait Suci. Berbicara mengenai Bait Suci, kita boleh ingat, Bait Suci ini adalah satu kompleks yang hanya ada satu pintu, satu gerbang di sebelah timur, kita tahu. Pintu gerbang ini berfungsi untuk dilewati oleh semua orang. Nah, orang kalau masuk ke Ka'bah bikin apa? Minta ampun. Jadi orang kalau mau minta ampun lewat ini pintu ini. Sedangkan pintu gerbang ini adalah satu pintu yang lebarnya, ukurannya hasta, tapi kalau dimeterkan itu 20 meter. Dan tidak, kalau yang pagar itu pakai pagar, kait di atas, kait di bawah. Kalau yang di pintu gerbang maksudnya tidak dikait atas, kait bawah. Hanya kain yang terkait di atas, jadi terbang-terbang begini. Orang free masuk. Siapa saja orang free untuk masuk. Dan 20 meter, gambarannya di sini adalah siapapun dia dengan dosa yang besar sekalipun, dengan ini istilah saya saja, dengan segendut-gendutnya dia dengan dosanya, ia tidak akan terhalang untuk masuk ke dalam Ka'bah minta ampun. Saudara, kita juga dalam keadaan sekarang ini, kita mungkin ada hal-hal yang menyadarkan kita bahwa kita tidak sempurna. Mungkin ada hal-hal yang hanya kita yang tahu. Tetapi jangan kita izinkan iblis terus menguasai kita. Engkau tidak layak, engkau tidak pantas. Benar kita tidak layak, benar kita tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi kita tahu, lihat di sini, Tuhan menjangkau Yunus lagi. Maka hal yang sama, Tuhan juga akan suka menjangkau kita. Dan dia teruskan dengan penugasannya. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kusampaikan, yang kufirmankan kepadamu. Ini menarik, saudara. Tugas yang diberikan Tuhan, yang diulang untuk kedua kalinya ini, dia katakan, bangunlah. Karena dia baru saja dimuntahkan dari mulut ikan, kan?
Jadi bangunlah, pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu. Kemarin kita ada singgung bahwa kota Niniwe adalah kota yang besar. Diameternya itu ada komentar yang mengatakan sekitar 30 km dari ujung kiri ke ujung kanannya. Ini suatu ukuran yang besar. Apalagi kita ingat ini kota di waktu zaman dulu. Tetapi saya ingin agar kita juga menyerap hal yang penting lainnya. Yaitu, kota besar, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Kota besar ini. Ini kota besar di mata siapa ini? Dalam pemahaman siapa ini besar ini? Apakah Tuhan maksudkan bahwa Niniwe, Yunus, ini kota yang lebih besar dari kotamu? Ada hal yang kita perlu perhatikan di sini, yaitu memang kota Niniwe adalah kota yang besar. Tetapi dalam ayat 2 ini bukan hanya berbicara mengenai ukuran kota itu. Tetapi ini berbicara mengenai hal yang lain. Hal apa yang dimaksudkan di sini? Dalam Calvin's Commentary, Bible Commentary Calvin's, untuk Yunus 3 ayat 3, dia menerangkan di sana, and Nineveh was great city to God. Was city to God. Jadi ini Niniwe adalah kota besar bagi Allah. Kita lihat keterangan lain. Footnote dari NIV Bible. Untuk bagian ini dia tulis a city important to God. Besar itu datang di atas Calvin's Commentary kasih keterangan great city to God. Lalu footnote untuk NIV, a city important to God, suatu kota yang penting bagi Allah. Artinya di sini Tuhan mau menunjukkan kepada Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Yang mana kota Niniwe itu adalah kota yang besar bagi saya. Kota Niniwe adalah penting bagi saya, Allah. Luar biasa di sini. Sebenarnya ukuran 30 km dari sisi kiri ke sisi kanan dari Niniwe ini, secara ukuran bukanlah kota besar di mata Allah. Allah biasa melihat akan alam semesta yang jauh lebih besar. Tetapi Allah sengaja menyampaikan bahwa pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Dalam arti dia mau menyatakan kepada Yunus, ini kota ini penting bagi saya. Saudara, kita ini dalam 1-2 hal tertentu mungkin tidak beda jauh dengan penduduk Niniwe. Kita juga orang berdosa. Kita juga punya banyak kelemahan. Kita juga punya banyak kesalahan. Tapi pada orang di Niniwe itu, Tuhan menganggap mereka penting di mata Tuhan. Maka hal yang sama, di mata Tuhan, di hati Tuhan, kita yang sebenarnya tidak layak ini juga penting di mata Allah. Bukankah kita melihat di sini kasih Allah? Luar biasa kasih Allah. Ayat 3. Perintah Tuhan itu direspons oleh Yunus. Dalam ayat 3, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah. Tidak seperti penugasan pertama. Penugasan pertama, dia berkreasi. Dia kreatif ini, dia ini. Disuruh pergi ke Niniwe, dia kreatif, dia rubah. Oh, saya pergi. Tapi bukan ke Niniwe, saya pergi ke tempat yang lain. Dan 180 derajat arahnya berlawanan. Tapi kali yang kedua ini, setelah dia dibangkitkan kembali akan imannya kepada Tuhan,
pada saat dia dalam pengalaman di ke atas kapal itu, lalu dalam pengalaman di dalam perut ikan, imannya kembali bangkit. Yunus bersiap lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, yang secara fisik 3 hari perjalanan luasnya. Lalu di ayat 4, mulailah Yunus masuk ke kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Jadi dia masuk ke dalam kota, dia berjalan 1 hari. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe ini akan ditunggang balikan. Saya melihat ayat ini bukan mengatakan bahwa Yunus masuk dan hanya mengatakan kalimat ini. Saya berpikir ada kalimat-kalimat lain lagi yang dia sampaikan. Masa dia datang lalu hanya menyampaikan 1 kalimat ini? Tentu ada introduction, ada bagian-bagian yang disampaikan. Tetapi inti dari pekabarannya adalah hal ini. Inti dari pekabaran Yunus pekabaran Tuhan melalui Yunus kepada Niniwe adalah 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ini ada satu hal yang menarik untuk kita perhatikan juga di sini, yaitu tadi saya katakan tentu masih ada kalimat-kalimat lain. Tetapi ayat 4 ini cukup jelas menyampaikan kepada kita bahwa pekabaran dari seorang pesuruh Allah, Yunus, yang disampaikan kepada rakyat Niniwe adalah pekabaran yang clear, jelas. Adalah pekabaran yang straight to the point. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kita perlu pekabaran-pekabaran yang seperti ini. Banyak pekabaran-pekabaran yang ada di sekitar kita. Oh, yang penting kamu ada di sini. Sudahlah, nggak usah pikir yang lain, tenang saja, aman-aman semua. Yang penting kamu ada di sini. Yang penting perpuluhanmu masuk di sini. Tapi di sini kita dapatkan satu contoh pekabaran dari seorang nabi Tuhan yang telah dibangkitkan imannya. Pekabaran itu adalah clear and straight to the point. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kemudian, pekabaran yang saya katakan tadi clear and straight to the point tadi, direspons dengan cara yang istimewa oleh orang-orang di Niniwe. Ayat 5-9 gambarkan itu. Mari kita lihat bagaimana orang Niniwe ini berespons kepada pekabaran yang begitu jelas. Ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Jadi waktu mereka dengar pekabaran ini, mereka percaya kepada Allah. Lalu mengumumkan puasa mereka, baik orang dewasa maupun anak, mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Kita sudah singgung kemarin bahwa Niniwe adalah suatu kota yang bukan hanya besar, tetapi dikenal sebagai suatu wilayah yang dikuasai dengan kekejaman.
ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kota ini, maka resikonya bukan sekedar cibiran, tetapi resikonya adalah fatal, menyangkut nyawa. Selain itu, kita bisa dapatkan di sini, dari respons ini, bahwa apa yang dianggap oleh Yunus tadinya, oh Tuhan akan biarkan saya kalau ke sana. Ternyata tidak. Dia pergi ke sana dan Tuhan bersama dengan dia. Akibatnya ini, orang Niniwe percaya. Ini kan suatu hal yang sebenarnya susah dimengerti dengan nalar. Orang yang hidup di dalam wilayah yang dikenal kejam, orang yang tidak menyembah Tuhan dan kejam, tapi waktu diinjili, ternyata faktanya adalah mereka percaya kepada Allah. Bisa saja ini kata percaya kepada Allah bukanlah berbicara kepada semua orang Niniwe secara pribadi-pribadi. Mungkin ada yang menolak juga. Ada yang menolak juga. Tetapi secara kolektif, orang di kota ini percaya kepada Allah. Karena pekabaran dari Niniwe. Pekabaran dari Yunus maksud saya. Jadi, hal yang tidak masuk akal, tetapi pada saat itu dijalankan sesuai, seturut dengan rencana Tuhan, Tuhan dampingi. Pada saat Tuhan dampingi, terjadilah hal yang tidak masuk akal. Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ini bukan hanya menyangkut orang-orang rakyat, tetapi juga sampai mempengaruhi pertobatan, perubahan dari raja Niniwe waktu itu. Dia sampai turun dari singgasananya, tanggalkan jubahnya. Jubah menggambarkan akan kenyamanan, jubah menggambarkan akan pangkat-pangkat, kehebatan yang ada padanya. Lalu dia ganti dengan kain kabung. Dan dia menyamakan dirinya dalam satu program yang diberikan kepada rakyat untuk berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bahkan program puasa ini bukan hanya untuk rakyatnya, tetapi juga untuk binatang. Tidak ada keterangan dalam Alkitab bagaimana ini puasa binatang ini. Bagaimana mau pastikan ini domba mengenakan kain kabung. Bagaimana ini domba, lembu, sapi mau dipastikan tidak makan rumput. Bagaimana mau dipastikan ini binatang yang tidak minum air. Tidak ada keterangan di sini. Tetapi ini cukup menggambarkan kepada kita terjadi suatu hal yang luar biasa di Niniwe. Terjadi suatu perubahan total. Sedangkan binatang harus berubah. Apalagi penduduk yang ada. Ini adalah satu hal yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran Yunus. Sejak ia masih di Israel, sejak ia ada di atas kapal. Dan juga saya pikir dia tidak pikirkan ini. Walaupun dia sudah dibangkitkan imannya waktu dia
ada di dalam perut ikan. Tapi ini yang jadi. Mereka bertobat. Orang ini berubah semuanya. Bukan hanya mereka tunjukkan penyesalan dengan pakai kain kabung, bukan hanya dengan mereka tunjukkan penyesalan dengan mereka duduk di abu, tetapi juga kita lihat di sini hal yang lain, yaitu masing-masing di ayat 8, masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Berbalik. Apa yang kita lihat di sini? Berbalik. Tadinya seperti ini, sekarang berbalik. Bukan sekedar berbelok sedikit. Bukan sekedar merubah arah sedikit. Tetapi ayat 8 menunjukkan perubahan yang jadi di sana berbalik. Artinya memang membelakangi. Bukankah ini yang kita pahami sekarang dengan istilah lain, bertobat? Pertobatan adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar penyesalan taruh abu, bukan hanya sekedar penyesalan yang terlihat secara emosional. Ini saya pikir ini yang lebih tepat. Penyesalan pertobatan bukan hanya penyesalan yang terlihat secara emosional. Itu penting. Tidak ada yang perlu dikurangi dari itu. Tetapi juga itu terlihat pada perubahan hidup. Yang tadinya kejam menjadi tidak kejam. Yang tadinya A menjadi B. Memang pertobatan. Banyak di sekitar kita mengatakan yang penting percaya saja. Yang penting percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Yunus mencatatkan suatu peristiwa prinsip yang penting di sini, yaitu akibat dari pekabaran Tuhan bukan hanya perubahan secara emosi, tetapi memang pertobatan yang total. Padahal mereka ini, orang-orang di Nineve ini, berbeda dengan orang-orang di Israel. Yang saya maksudkan berbeda adalah, kalau di Israel, mereka sudah banyak komunikasi, banyak disampaikan pekabaran-pekabaran untuk mengenal Tuhannya. Bahwa Tuhan itu kasih. Bahwa Tuhan itu akan memberikan keselamatan. Kalau mereka bertobat. Tapi orang di Nineve ini belum banyak, sebenarnya mereka belum banyak, tidak sebanyak Israel. Tidak sebanyak Israel mendapatkan pemahaman-pemahaman mengenai Allah. Sehingga mereka belum mendapatkan kepastian. Kalau kita bertobat, Tuhan akan berubah. Tidak akan menunggang balikan dalam sekian hari ini ke depan. Tetapi walaupun demikian, ayat 9 katakan, siapa tahu, mereka buat semua ini, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Jadi, semoga, harap saja Tuhan akan tidak membinasakan kita kalau kita ini berubah. Mereka waktu itu belum punya kepastian, tapi bertobat dengan total. Saudara, kita sekarang punya kepastian. Sekarang kita punya Alkitab. Sekarang kita punya penjelasan yang lengkap dari Alkitab bahwa kita punya Allah yang kasih adanya. Kita punya Allah yang ingin agar kita bertobat. Dan kita punya Allah yang mengindahkan pertobatan kita. Tentu, seharusnya kita juga adalah orang yang menghidupkan akan pertobatan yang total. Kalau tidak lebih hebat, paling tidak sama seperti orang Nineve tadi.
Kemudian di pelajaran kemarin kita ada singgung hal ini, bahwa Yunus dipenuhi dengan kecemasan. Dia biarkan dirinya dikuasai oleh kecemasan. Karena kecemasannya ini, dia tidak memiliki ketenangan. Pada saat dia tidak memiliki ketenangan, maka dia mengambil keputusan meninggalkan akan Allah. Dia pergi ke arah yang benar. Kenapa? Karena dia takut resikonya. Kita sudah lihat resiko yang ada. Tapi sekarang kita melihat kecemasan Yunus tidak terbukti. Ada banyak kecemasan-kecemasan yang kita lihat sekarang ini, yang sebenarnya itu tidak ada. Ada banyak kecemasan, anxiety, ketidaktenangan. Ya, kita bisa berikan alasan ini karena kita menghadapi ini, karena yang masuk akal, yang logik, sama seperti Yunus. Yunus bisa juga berikan alasan-alasan yang logik, masih lebih indah kreativitas saya pergi ke tempat yang lain daripada ke Nineve. Tapi pada kesempatan ini, kita diingatkan, tidak semua kecemasan yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang real. Karena sebenarnya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan ini jadi contoh kepada kita. Kecemasan Yunus tidak terbukti. Karena perintah untuk menuju Nineve adalah perintah yang datang dari Allah. Yunus dalam tulisan Nyonya White Alpha Omega, jilid 3 halaman 218 dituliskan, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun, ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Dan itu terbukti. Dan itu kita saksikan. Allah yang menyuruh Yunus, Allah yang memberikan Yunus tugas yang berat, tapi Allah juga yang mendampingi Yunus. Dan Allah yang menolong Yunus, hambanya itu. Dan mengaruniakan Yunus sukses kepadanya. Di dalam bagian akhir dari Fatsal ini, ayat 10 dari Yunus Fatsal 3, ada dituliskan seperti ini. Tadi respons dari orang-orang Nineve. Setelah respons dari orang Nineve terhadap pekabaran Yunus, sekarang respons dari Tuhan. Respons dari Allah. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Mohon maaf, ada salah tulis huruf I itu. Harusnya tidak ada I, jadi langsung dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah tidak melaksanakan akan ancamannya, akan menunggang balikan kota ini. Akan menghancurkan kota Nineve ini. Kenapa? Kenapa Tuhan berubah di sini? Karena dia sudah melihat mereka juga berubah. Kadang kita mendengar istilah conditional prophecy dengan unconditional prophecy. Pekabaran Yunus adalah pekabaran conditional prophecy. Ia menyampaikan nubuatan bersyarat. Dan syarat ini dipenuhi oleh orang-orang Nineve. Mereka bertobat. Sehingga kita melihat Allah merubah akan keputusannya. Tapi yang kita syukuri ini Allah tidak jadi merubah akan rencana hukumannya. Sehingga ini juga jadi pelajaran buat kita bahwa kalau kita merespons panggilan Tuhan dengan benar,
maka Tuhan juga akan merubah akan masa depan kita yang sebenarnya suram di dalam dosa kita. Nah, sekarang kita akan memberikan perhatian kepada salah satu bagian dari ayat ini. Di mana di ayat ini dikatakan, maka menyesallah Allah. Di tengah-tengah itu ada kata, maka menyesallah Allah. Ini yang diingatkan kepada saya untuk beri perhatian pada kesempatan ini. Terima kasih sudah diingatkan saya. Memang term ini, maka menyesallah Allah, bila kita membacanya, ini akan memberikan suatu kesan kepada kita, masa Allah, masa Khalik semesta alam, masa Tuhan yang sempurna itu, yang tidak mungkin salah itu, menyesal? Sepertinya ganjil ini. Masa Tuhan yang tidak bisa salah, Tuhan yang sempurna ini menyesal? Memang agak memberikan pertanyaan akan bagian tengah dari ayat 10 ini. Untuk itu, mari kita coba lihat beberapa informasi lain. Pertama, dalam 1 Samuel 15 ayat 29, ia berbicara mengenai Tuhan, bukanlah manusia yang harus menyesal. Lihat, ini ayat yang berbeda ini. Ia berbicara mengenai Tuhan, bukanlah manusia yang harus menyesal. Kemudian ayat lain di dalam Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Jadi ada dua ayat di sini yang menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan bukanlah subjek untuk menyesal. Sehingga kita harus, sebelum kita maju lebih lanjut, kita harus ingat bahwa tidak mungkin di Alkitab ada dua bagian yang bertolak belakang. Kalau ada dua bagian di Alkitab yang terlihat seperti bertolak belakang, maka tentulah salah satu di antaranya perlu kita pelajari ulang. Karena mungkin ada makna yang lebih lengkap. Saya tidak menggunakan istilah makna lain, tapi saya menggunakan istilah ada makna yang lebih lengkap yang perlu kita perhatikan. Kata menyesal dalam frase ini, maka menyesallah Allah, berasal dari kata bahasa Ibrani, tentu saja karena ini dalam Perjanjian Lama, yang dalam pengucapannya adalah naukam. Yang mana kata nafkam ini dalam bahasa Ibrani tidak selalu diterjemahkan dengan menyesal. Karena kata ini juga tergambarkan, dalam kata ini tergambarkan makna yang lain. Lalu kata ini dapat digambarkan dengan beberapa istilah lain. Jadi sekali lagi saya tidak katakan ada kata yang ada. Saya tidak katakan ada penterjemahan yang benar atau penterjemahan yang salah, bukan. Tapi saya katakan bahwa yang saya mau katakan adalah bahasa Ibrani adalah salah satu bahasa yang kaya. Satu kata bisa memberikan beberapa makna. Kadang-kadang kalau di kamus, kita lihat kamus bahasa Inggris, ada satu kata, bukan cuma satu, ada satu arti pertama, arti kedua, ada arti ketiga. Nah, bahasa Ibrani juga bisa diartikan dengan beberapa. Dan seringkali kata-kata dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang cukup banyak yang bisa dicakup dalam satu. Dan kadang-kadang sulit untuk menggunakan bahasa lain untuk mencakup seluruh makna yang ada dalam satu istilah, satu kata Ibrani tadi. Jadi disinilah gunanya kalau kita melihat referensi-referensi yang lain. Kata
Navkam tadi itu di Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam Septuaginta, diterjemahkan ke bahasa Greka dengan kata hilaste yang berasal dari kata hilaskomai yang diterjemahkan kemudian menjadi atau sebagai menunjukkan kebaikan, pengampunan, atau belas kasihan. Jadi kata menyesal tadi selain berarti yang sama seperti kita mengerti menyesal dalam bahasa Indonesia, kata menyesal tadi juga memiliki arti menunjukkan kebaikan, juga memiliki arti pengampunan, juga memiliki arti belas kasihan. Itu yang kita bisa dapatkan dari keterangan Jonathan dalam sumber buku yang ada di bawah ini. Kemudian kita bisa dapatkan keterangan juga dalam King James Version. Alkitab King James Version menggunakan kata repented yang berarti menyesal. Jadi tetap sama itu. Tapi juga berarti bertobat dan juga menyatakan penyesalan. Selain itu, kata nakham tadi adalah suatu bentuk yang dapat berarti rueh, yang artinya menyesali, atau juga have compassion, berbelas kasihan, atau juga bisa berarti move to pity, tergerak untuk berbelas kasihan. New International Version (NIV) menerjemahkan frase menyesalah Allah dalam Yunus 3 ayat 10 sebagai He had compassion. Artinya bahwa Allah memiliki belas kasihan. Jadi rupanya selain kata naukam tadi, selain berarti menyesal yang kita mengerti sekarang, tapi itu juga bisa dalam makna yang kita mengerti sebagai berbelas kasihan. Jadi waktu Tuhan melihat umat Tuhan di Nineve ini bertobat dengan total, bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya bertobat secara emosional, tetapi juga dalam perubahan hidup, maka ini yang muncul, belas kasihan pada Tuhan kita. King James Version menggunakan kata repented yang berarti menyesal, bertobat, menyatakan penyesalan. Tetapi selain itu, kata navkam tadi, saya sudah sampaikan tadi rupanya. Terjemahan yang lain yang menarik dari New King James Version. New King James Version menggunakan kata relented atau mengalah. Dalam terjemahan kata kerja ini, dari kata relent, juga bermakna menjadi lembut. Itu bisa menjadi mengalah, bisa juga menjadi lembut. Menjadi lunak dalam perasaan. Menjadi belas kasihan. Ini yang kita bisa dapatkan pemahaman-pemahaman dari New King James Version, New International Version, dan juga King James Version. Terjemahan firman Allah yang, kalau tadi bahasa Inggris, sekarang kalau kita lihat di Alkitab bahasa Indonesia, ada terjemahan selain terjemahan lai, ada juga terjemahan firman Allah yang hidup, menerjemahkannya dengan kata tidak jadi melaksanakan rencananya. Jadi kata menyesal dia terjemahkan dengan tidak jadi melaksanakan rencananya. Kenapa? Karena Allah berbelas kasihan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengartikan bahwa kata tadi
dengan dia terjemahkan dengan kata mengubah keputusan. Kata menyesal itu dia terjemahkan dengan kata mengubah keputusan. Terjemahan kitab suci Komunitas Kristiani menerjemahkan kata tadi dengan menaruh belas kasihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata menyesal dari kata nafkam tadi berdasarkan beberapa terjemahan Alkitab dan juga dari bahasa Ibrani adalah menyesal, berbelas kasihan, tergerak karena belas kasihan, bertobat, menjadi lembut, menjadi lunak di dalam penyesalan yang berarti bahwa Allah tidak melaksanakan rencana sebelumnya. Kata yang diterjemahkan dalam Alkitab terjemahan Lembaga Bahasa Indonesia sebagai menyesala Allah dalam Yunus 3 ayat 10 menggambarkan pengampunan Allah yang berbelas kasihan karena Ia adalah Maha Kasih. Hal ini dapat terjadi, Ia dapat mengampuni seperti ini karena Ia adalah Maha Kuasa. Ini adalah suatu prinsip yang muncul dan penting dari ayat 10 ini. Karena kita melihat pemahaman arti tadi, maka kita tidak lagi melihat menyesala Allah sebagai hal yang sama seperti manusia menyesal. Tapi justru menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberikan pengampunan karena belas kasihannya. Dan berbelas kasihan Allah itu didasari oleh Allah yang Maha Kasih. Dan itu bisa Ia buat karena Ia Maha Kuasa. Sampai di sini beberapa hal yang saya pikir bisa kita ambil dari pelajaran hari ini.